Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-Malik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu an. Adapun itu kan atau di bawah dan mula nisab. Dan mula-mula nisab fi perak halaman 6 dan mula-mula di bagian bawah halaman 6 bagian bawah. Dan mula-mula artinya permulaan, permulaan nisab perak berapa? Berat 200 dirham. Jadi nisab perak, baisan perak itu berapa nisabnya? 200 dirham. 200 dirham itu hitungan Arab lah, pakai dirham, dinar. Atau di sini atau kira-kira 58 rupiah setengah, atau kira-kira 58 rupiah setengah. Maka dikeluarkan zakat itu seperti zakat emas tersebut. Berapa tuh ya? Di sini disebutkan nisab perak itu 588 gram. Nisab perak apabila kita bisa perak. Bisa perak. Itu berapa? Itu wajib nisabnya berapa? 588 gram. Nah, misalnya kita bisa 588 gram perak, wajib zakat. Mana emas berapa? 85 atau 7 berapa? Sama lama 77. Iya. 3 nepakan 80 misalnya ya lah. 7 udah 8 kan. Di situ 7 berapa? Yang ianya 85 bisa juga, ada juga qaul yang mengatakan 85. Emas lah. Emas. Ada yang mengatakan 85. Baisnya emas banyak. 85 gramnya kita anggap yang 85. Wajib mengeluarkan. Jangan sayang ketika apa? Ketika kita berisian emas 85 itu jangan sayang. Sayang apa nah? Mengumpulkan lawas, mengumpulkan dikeluarkan lah. Nah, itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita mengeluarkan zakat daripada di akhirat kan kita berurusan biar para mereka stop dahulu. Engkau belum mengeluarkan zakat lagi, zakat emas berisian atau dikeluarkan gara-gara sayang lawan emas ya lah. Berurusan kita ada tahu urusannya kan di situ kayak apa. Yang jelas kita berurusan memperlambat, ada dosa, kita berdosa.
Karena tidak menunaikan kewajiban bisa menghambat kita ya. Nah, jadi apa jangan saya keluarkan sampai bisa 85 gram keluarkan zakatnya. Yang ngaran zakatnya saat malam ya tumbuh aja kan. Ketika kita melakukan zakat itu insya Allah bertambah aja kita. Rezeki itu berkah. Oh, aku misalnya ada juga, ya ada aja berkahnya daripada Allah tuh bisa dirasakan, bisa ada, bisa lambat dirasakan bisa juga. Yang penting kita mengerjakan kewajiban kita. Memperak 588 memperak. Berapa mengeluarkannya? Sama aja. Mengeluarkannya sama aja dengan emas 2,5% kan ya lah. Atau bagi 40. Nah, 1 daripada 40. Jika namanya tuh jarum semakin sekitar tiap per jutanya karena berapa dilihat ya Pak? 85 gram berapa karena harganya? Ya, 1/40 keluar akan mana? Lihat harga mungkin kita hendak berzakat tuh datang dulu ke pasar atau lihat di internet kah berapa harga emas ketika itu, nah, ketika hari itu tuh lihat kalau hendak mengeluarkan zakat tuh lihat emasnya dulu, harga emas ketika kita mengeluarkan yang ada kalau jangan kira-kira aja. Oh kira-kira saya ini ya, nah jangan karena kurang ya lah, kurang sayang saya. Zakatnya juga hati-hati. Menyerahkannya kita membaginya itu sama tadi belum singgung ya. Menyerahkan itu jangan kita jurung kalah orang yang ada berhak menerima zakat. Sebagi-baginya aja jangan juga. Jangan boleh. Harus asnaf yang 8 atau sebahagiannya dari yang 8 macam itu. Fakir miskin yang jelasnya yang banyak aja tempat kita ya, fakir miskin. Ya, jangan sejurung-jurungnya aja kita. Mun sejurung-jurungnya aja itu berzakat, tapi sejurung-jurungnya aja. Siapa terserah kita membaginya sebagi-baginya aja. Kada boleh lihat. Oh ini tahu jurung orang sugih. Nah, ya kada kenapa? Orang yang kada berhak menerima. Mun kayak itu kayak apa kayaknya? Berarti kita kurang lagi dalam mengeluarkan zakat. Karena ketika kita misalnya kita berzakat, zakat kita 10 juta misalnya lah, zakat kita 10 juta. Kita bagi-bagi, ternyata 8 juta atau 9 juta lah. 9 juta pas aja tembakannya kepada orang fakir miskin 9 juta. Tapi 1 jutanya hitungan 1 juta dibagi-bagi itulah misalnya hitungan 1 juta itu tak salah apa? Salah jurung, salah bagi, salah serahkan atau menyerahkan itu salah. Tak kalau orang segi hitungan sekitar 1 juta misalnya, itu kayak apa? Berarti masih kurang lah. Kita bisa, walaupun kita sudah mengeluarkan 10 juta, sudah kita keluarkan, tapi ada sebahagian dari 10 juta itu 1 juta terjurung kepada orang yang tidak berhak. Berarti belum lengkap lagi. Zakat kita masih kurang. Zakat kita padahal kita sudah mengeluarkan 10 juta. Tapi sebenarnya apa masih kurang? Masih kurang. Kenapa? Karena salah apa? Salah jurung, salah serah akan. Jadi harus boleh lihat ya. Kita menyerahkan pada kawan saya jurung bagi-bagi jiran ya. Bagi-bagi. Jangan seperti itu. Jadi sini maka laluan zakatnya itu seperti zakat emas tersebut 1/40. Adapun
uang kertas ya sih. Adapun uang itu uang aja lah. Adapun uang kertas artinya duit, uang kertas, maka diwajibkan zakat seperti uang perak juga dengan menilai harganya. Nah jadi sini biasanya duit banyak, batabungan di rumah, batabungan di mana? Di bank. Di rumah ada ratusan juta, ratusan juta bisa duit. Mun pendapat sidin, disinilah pendapat sidin wajib dizakati, wajib dizakati. Sama dengan nilai emas juga. Harga 85 gram berapa? Kali berapa? Ini 900-an kan? Kok kurang lebihnya tuh berapa juta? Nah saya itu cuma berduit dengan nilai itu, berduit kita harus sampai 100 juta, bisa telah sampai 100 juta. 85 juta kan nggak disampaikan, karena kada 1 juta segramnya sampai. Biasanya duit 85 juta gini sampai setahunan kada berkurang-kurang, sampai setahunan wajib dizakati, dikeluarkan zakatnya menurut pendapat sidin dan menurut pendapat ulama-ulama sekarang sebagian seperti itu. Tapi khilaf itu ada sebagian ulama juga tidak mewajibkan zakat duit, zakat apa? Uang kertas. Jadi khilaf di situ, khilaf antara ulama. Kalau antara ulama, ketika seseorang bisa duit 85, kan bisa emas, ini duit dasar tabungan, ada tabung di mana? Di bank 90 juta. Bisa apa? Bisa duit di bank sampai setahun kan tergerak-gerak. Menurut bagian pendapat, termasuk pendapat kitab kita ini, wajib zakatnya berapa? 90 juta. Salawi ribu kan 90, zakatnya itu salawi ribu. Ini per jutanya tuh salawi ribu 90 juta. Berapa 90 juta? Kan salawi ribu. Coba lihat nih bang. Salah 25.000. Nah 25.000 kali 90, 2.250.000. 2.250.000. Man bisian duit lah kalau 90 juta bisian duit di mana? Di bank 90 juta. Sampai setahun zakat 2.250.000. Atau di rumah kan mesti di bank lah, di rumah kalau simpanan di zakat ya. Yang mengkias ke emas, orang yang wajib zakat itu mengkias ke emas. Karena duit yang ada di kita ini, bank itu tidak mengeluarkan duit, tidak mencetak duit kecuali ada jaminan emas. Nah, itu Bank Indonesia itu kan mencetak duit, ada yang sembarang cetak duit aja. Kan sembarang cetak duit kan kayak itu. Di Bank Indonesia tuh lah, itu harus ada jaminan emas. Berapa jaminan emas? Karena diandak di bank itu, saya itu kan dicetak duitnya. Nah, misalnya berapa ya kilo, misalnya emasnya, saya itu dicetak duit. Jadi ada di bank tuh emas, simpanan emas. Itu apa? Itu ketika Anda mencetak tuh ada jaminan emas tuh. Ada paham jualan seperti itu, mendengar tuh nah. Makanya sebagian mengkias ke emas. Tapi ada juga yang ada mengkias ke emas lah ada. Tapi yang bagusnya apa? Zakatnya yang bagusnya. Walaupun ada khilaf antar ulama tuh, ada khilaf antar ulama. Ada yang wajib zakat, ada yang enggak ada. Cuman 2 juta berapa? 2.250.000. Yang 90 juta bisa. Kalau akan insya Allah bertambah-tambah aja, berkah lah, yakin aja kita nih kadang keyakinan lemah gitu ya loh, kadang keyakinan lemah. Asal sayang itu di duit, nah asal sayang di duit. Padahal ketika di sedekah bertambah aja di kita. Yang jelas tabungan kita ada, kewajiban kita tertunaikan.
keluar daripada khilaf ulama kita, keluar daripada khilaf ulama antara yang mewajibkan dan tidak mewajibkan duit. Alhamdulillah. Kemudian biarlah ketika mendengar alhamdulillah mendengar membalas dengan apa? Ya hamukallah. Ketika ada yang lain kita mendengar, tapi mendengar alhamdulillah, inya mengucapkan alhamdulillah hanya dibalas dengan ya hamukallah. Mun kada mendengar pian kada usah. Mendengar wahidnya aja kada. Tapi ketika kita ya alhamdulillah, nah itu apa, kita balas dengan ya Allah. Adapun uang kertas maka diwajibkan zakat seperti uang perak juga dengan menilai harganya. Habis sudah itu masalah emas perak habis. Masuk kepada zakat tumbuh-tumbuhan. Zakat tumbuh-tumbuhan. Zakat tumbuh-tumbuhan diwajibkan zakat ialah yang hasilnya dijadikan makanan kehidupan tiap-tiap hari seperti padi di negeri kita ini, atau gandum atau jagung, kacang dan lain-lain negeri. Maka mula nisabnya itu 5 wasak, yaitu 300 gantang fitrah bersih daripada kulit. Jadi sedinlah tumbuh-tumbuhan, yaitu apa? Tumbuh-tumbuhan ini yaitu kalau kita ini padi ialah yang jadi makanan pokok. Apa yang jadi makanan pokok di daerah kita? Nah, itu apabila ditanam oleh seseorang, maka apa? Maka kena bisa wajib zakat. Apabila sampai nisab bisa wajib zakat, bisa kada lah. Bisa wajib zakat, bisa kada. Jadi sini tumbuh-tumbuhan yang diwajibkan zakat ialah yang hasilnya dijadikan makanan kehidupan tiap-tiap hari, yaitu makanan pokok. Kalau kita beras ditanam dahulu, seperti beras ialah padi, ya beras, gandum ya. Mun daerahnya jagung, di mana adalah jagung lah di Indonesia ini. Jagung mungkin ada di luar Kalsel tuh bisa ada. Kayak sagu ada lah, sagu di mana itu. Sesuatu yang jadi makanan pokok apabila ditanam itu wajib zakat. Nisabnya bang berapa Jarsidin? Nisabnya itu 5 ausuk, yalah 5 ausuk. 5 ausuk itu berapa Jarsidin? 300 gantang fitrah. Gantang fitrah 300 gantang fitrah yang bersih daripada kulit. Nah, jadi yang dizakati itu adalah berasnya, bukan ketika masih bani. Di zakat itu harga berasnya berapa? Mun masih bani, belum lagi jangan dihitung dulu. Jangan dihitung. Maka kalau kita nih lah, bahan ada yang bani aja lah dibiar akan kalau di apa? Kada di pabrik. Di pabrik dulu lah, di pabrik. Jadi baras, nah hanya itu dilihat sampai barasnya itu 5 ausuk atau Jarsidin 300 gantang fitrah. Mun di di kitab ini 825 kg. 800 yang 5 ausuk itu berapa? 825 kg.
Namun barasnya kita misalnya apa menanam padi, ada biasa pahumaan, batanam, karena macam-macam ya lah prosesnya. Berapa bulan itu prosesnya, 4 bulan 5 bulanan kah? Yang ngaran kada bisa bahumani ulun lah. Kada tahu di bahumaan, orang jarang juga masalah-masalah. Ada pada umat bahum aja sampai memanen kan? Nah, sampai memanen, sampai panen. Banihnya lah jadi akan beras. Nah setelah dijadikan beras hanya dilihat beratnya. Apabila beratnya sampai 825 kg, kita di sini pakai kilo kah? Beras tuh mana tuh pakai liter, panglah mana sedikit tuh. Mun yang sudah banyak tuh itu pakai kilo kayak gantang juga kan. Mun gantang ada tahu man kilo di sini lah, di sini tertulis kilo. Man kilo 825 kg. 825 kg. Barasnya bukan apa? Bukan banihnya. Barasnya. Wajib zakat ketika itu. Mun kada di anu aja Bang. Mun kada di pabrik. Baru orang kadang di pabrik kayaknya supaya tahan lawas ya lah. Nah itu harus yang pengalaman itu. Harus yang pengalaman. Ini misalnya dijadikan beras berapa beratnya? Nah, berapa karung misalnya, berapa gantam, ini berapa kilo yang ada ini. Nah, ini padi aja, bani aja, bani belum di pabrik lagi. Wah, aku kan ada misalnya lah. Aku kan ada apa? Mama pabrik, kayak nah aja. Itu harus ada yang ahli di dalam mengira-ngira. Nah, misalnya dijadikan beras, ini jadi berapa? Jadi berapa kilo? Sampaikah nisabnya? Man sampai nisabnya wajib zakat, ya lah. Dizakati berapa diambil di situ? Yang dizakat dikeluarkan zakat itu yang dari sininya. Dari berasnya ini yang dikeluarkan zakat. Dari yang bani tadi misalnya kada hendak di pabrik ya lah. Dari yang bani itu itu harus ada yang ahlinya ketika itu. Mun di tempat kita ini kada tahu lah kayak apa sistem orang berzakat tuh. Ada pernah menghadapi, ada pernah melihat juga, ada pernah ditakuni orang juga. Masalah zakat ini. Menit lagi. Nah di sini sebutakan yang bersih daripada kulit. Lah, yang bersih di sini daripada kulit artinya apa? Sudah di pabrik. Jadi baras sudah berarti. Dan di kitab-kitab pun seperti itu. Di kitab-kitab pun seperti itu. Kada yang banihnya, ada hitungan banih. Yang 825 itu hitungan barasnya. Adapun padi, jadi kalau padi dari banihnya, adapun padi, maka nisabnya 2 kali, yaitu kira-kira 85 balik minyak tanah, maka dilakukan zakatnya seperti 1/10 bagian. Adapun padi, maka nisabnya 2 kali, yaitu kira-kira 85 balik minyak tanah, maka dilakukan zakatnya 1/10 bahagian. Nah jadi seperti ini masalah padi sebenarnya wajib dikeluarkan itu ketika jadi beras. Nah itu yang dihitungkan berapa? Hitungan berasnya itu 800 berarti 825 kilo, hitungan kilo lah. Kada tahu man liternya berapa. Kada tahu juga kawan yang bahuma tuh kada tahu ini karena mana aku nih. 825 kg. Keluarkan yang mana dikeluarkan duit belain kah? Kada. Jangan duit belain jangan. Beras yang ada tuh Bang 825 kg nih. Keluarkan apabila kita bahuma airnya itu
dari air hujan, kadang mengeluarkan kadang mengeluarkan duit, kadang yang penyiraman berapa bayar, kadang dengan air hujan atau ada irigasi itu 1/10-nya dari 825 tadi, atau 1000 misalnya lah 1/10-nya 1000 kilo 1/10-nya diambil. Mun disiram Bang, kita menyiramnya itu kita bahuma, tapi menyiramnya memerlukan dana. Itu nisful usyur ya lah, nisful usyur. Berapa 1/10 itu separuhnya, separuh daripada 1/10, separuh dari 1/10. Berapa separuh dari 1/10? Misalnya apa? Misalnya kita mengeluarkan tadi 1000 lah. Tadi misalnya kita 1000 kilo, mengeluarkannya berarti berapa? 1/10-nya 10. 1000 kilo 100 lah. Namun yang setengahnya itu lagi, ya lah, setengahnya. Tapi kadang kita kadang mengeluarkan, sebagian orang kadang mengeluarkan bani, kadang di pabrik. Masalahnya sebagian orang kadang di pabrik anak membirakan bani itu biarkan aja tahan, akhirnya menparlu hanyar di pabrik, orang sebagian seperti itu, sebagian lah tahan 1 tahunan cagar mau pulang tahan seperti itu. Itu harus ada yang bisa mentaksir, mentaksirnya ini. Oh ini berapa karung, misalnya bahannya, misalnya dia jadi akan beras berapa, nah jadinya berapa. Harus ada yang bisa seperti itulah. Karena yang wajib itu berasnya, bukan banihnya. Di sini kan ada jelas-jelas hitungan di sini. Di sini kita ada jelas hitungan di sini. Sidin adapun padi maka nisabnya 2 kali itu yaitu kira-kira 85 balik minyak tanah ya apa saja kan. Kita nggak ada tahu lah 85 balik minyak tanahnya. Di sini mungkin kayaknya insya Allah malam 10 bertahun-tahun kan dulu. Tadi ingatnya sibuk benar lah kan minggu ini tadi berapa kali ke Martapura, ke Banjarbaru, Banjarmasin. Pastikan sibuk benar. Padahal ada aja rencana orang harap mencari orang yang kayak apa, yang bahuma tuh nak bertahun tuh. Mungkin karena insya Allah mungkin malam Selasa ini yang supaya lebih jelasnya itu. Tapi yang jelasnya aja dulu 825 kg. Karena anak bertahun lot orang guru ya misalnya guru yang bahuma yang masih paham. Kayak Pak sistemnya di mana di rantau ini sistem bazakatnya itu kayak Pak di orang pakai balik berapa balik misalnya di rantau balik kita ini berapa ya lah. Nah anak tahun ya nanti aja ada tahu juga siapa yang paham itu yang mungkin banyak aja orang paham kan. Orang bazakat itu di sini bertahun aja Pak. Tapi yang jelas kada beli duit. Nah, kalau beli dikain-kainakan kalau kita kan baru ada yang zakatnya lah duit lah, kada paham itu kayak apa orang menghendak duit jiwa bahilah, harus bahilah itu kada bahilah tidak boleh. Oh ini apa, aku ini 1000 kilogram misalnya berasnya 1000 kilogram, zakatnya misalnya berapa tadi 100 misalnya lah kilogram, duitnya berapa itu duitnya aja langsung dibagi, kada boleh seperti itu. Kadang di kala kita nih orang tua bagi zakatnya itu duitnya aja nah. Ya lah. Nah itu kan kada bahilah kada boleh, harus bahilah. Ada caranya dulu. Ada caranya. Ya lah. Ada caranya. Kada yang langsung kada boleh. Langsung kada boleh. Ya kan insyaallah mudah-mudahan tajalan lah. Batakun-takun kalau orang yang bahuma.
masalah masalah zakat padi. Mungkin sampai di sini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita mendapatkan nazarah daripada Allah, hadirnya kita di sini mendapatkan nazarahnya daripada Allah Taala, daripada Rasulullah, daripada guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ini berkah, manfaat. Mudah-mudahan kita di sini hadir, kita ikhlas menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat. Ala hadhihi niyah wal kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin nabi al-fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wasallam sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din 'alimna ta'ala warzuqna fahman istiqaman innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa akrimna bil hilmi zayyinna bit taqwa wa jamilna bil 'afwi wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.